Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkanmu menyelesaikannya. Selama skala terbalikku ada di dalam tubuhmu, kamu hanya bisa tetap di dunia ini dan melindungi kekayaan hutan Stardo. Setelah kamu mati, aku akan menggunakan beberapa metode untuk membuatmu mentransfer kekuatan takdir dan lebih jauh lagi, kekayaan hutan Stardo ke monster. Di Tian tampak sedikit tertagu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa menggunakan kekuatan kasar untuk membuat takdir tunduk padanya, dia akan membunuh Wo Yuhao sejak lama. Namun kekuatan takdir hanya bisa ditransfer dengan sukarela. Itu tidak bisa diambil dengan paksa. Tidak peduli seberapa kuat Tian, dia tidak bisa menantang hukum dunia. Dia hanya bisa menunggu sambil melindungi Wo Yuhao. Setelah keluar dari kondisinya, Wo Yuhao tampak sangat tenang sekali lagi. Ini bukan pertama kalinya Tian menghalanginya, namun dia juga menggunakan tindakannya untuk membuktikan pada rohnya bahwa mencari perasaan itu tidak begitu sulit. Ini sebenarnya bukan kedua kalinya, lebih tepatnya ini yang ketiga kalinya. Itu hanya karena dia terlalu fokus sebelumnya yang menghentikannya dari mengendalikan perasaannya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan ditemukan oleh Tian kali ini juga. Pandangannya tiba-tiba berubah tajam. Dia memanggil semua kekuatan jiwa dan menuangkannya ke alat jiwa tipe terbangnya. Tiba-tiba mendorongnya ke depan. Seperti seberkas cahaya yang mengalir, dia menyerbu menuju pegunungan Mingdo dengan kecepatan secepat kilat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, kekuatan jiwa Wo Yuhao terkuras hampir 20%. Jika dia terus terbang seperti ini, dia tidak mungkin mencapai pegunungan Mingdo. Yuhao terus menggunakan deteksi spiritualnya untuk mengamati segala sesuatu di bawahnya. Pada saat yang sama, dia mengawasi detektor di pergelangan tangannya. Di atas 3000 meter adalah ketinggian yang aman. Ketinggian di mana ia akan tetap tidak terdeteksi. Kecuali jika detektor osilasi digunakan, tidak ada alat jiwa yang mungkin bisa mendeteksi keberadaannya. Di sisi lain, ada dua waktu berbeda yang akan paling berbahaya. Yang pertama adalah ketika Wo Yuhao melepaskan deteksi spiritualnya dan mencoba mengsurvei daerah sekitar Dewa Kematian. Periode kedua adalah ketika dia mundur. Selama proses mundur, ia akan membutuhkan dorongan yang hanya bisa dicapai dengan melepaskan kekuatan jiwanya. Imitasinya tidak mungkin menghapus semua jejak undulasi kekuatan jiwanya. Itu hanya bisa menyembunyikan mereka dengan kemampuan terbaiknya. Saat dia semakin dekat, dia turun dari 5000 hingga 4000 meter. Dia bisa melihat cahaya datang dari tanah saat tekanan padanya berkurang. Pada saat ini, Kekaisaran Starlo mulai melancarkan serangan untuk menutupi jejak pengintaian. Bola cahaya bisa terlihat dilepaskan ke arah pegunungan Mingdo. Bola-bola cahaya ini juga membantu Wo Yuhao menentukan posisi pegunungan Mingdo dan lebih akurat menemukan sasarannya. Akhirnya, puncak tertinggi pegunungan Mingdo datang ke bidang pandangnya tepat ketika detektor di pergelangan tangannya menunjukkan bahwa ia berada di ketinggian 3000 meter. Lebih tepatnya, puncak ketinggian kini dalam jangkauan deteksi spiritualnya. Ini kira-kira jarak yang dia rencanakan. Wo Yuhao menggunakan mata rohnya untuk mengamati sekelilingnya dan membuat estimasi sederhana. Dia sekarang berada sekitar 8 hingga 10 km jauhnya dari puncak gunung tertinggi di pegunungan Mingdo. 10 km adalah batas atas deteksi searahnya, namun ia berada di langit yang tinggi yang mempengaruhi keakuratan deteksi hingga batas tertentu, dan ia hanya bisa membuat perkiraan konservatif. Di dahinya mata takdirnya perlahan dibuka. Di bawah rangsangan kekuatan spiritualnya, cahaya mawar emas jernih melintas sedikit dan mata yang sangat besar secara vertikal muncul di belakang Wo Yuhao. Untuk meningkatkan efektivitas deteksi spiritualnya, ia membutuhkan bantuan mata takdirnya. Tanpa hambatan, cincin roh pertama dan kedua Wo Yuhao menyala pada saat yang sama. Di bawah pengaruh imitasinya, semua cahaya yang dia lepaskan menyatu ke sekelilingnya. Itu membuatnya tampak seperti bola udara yang bisa menghasilkan kekuatan jiwa dan undulasi spiritual.
Kekuatan spiritualnya yang sangat besar memotong langit seperti sinar cahaya yang tak terlihat itu langsung menuju puncak tertinggi pegunungan Mingdo. Menurut pemahamannya tentang Dewa Kematian, jangkauan efektif Dewa Kematian kira-kira 5.000 meter. Secara kebetulan, di luar jangkauan deteksi spiritual Wo Yuhao dalam hal itu, dia tidak akan berada dalam bahaya bahkan jika dia ditemukan dalam perjalanan kembali. Lagi pula, Peng Hao Doulo masih membutuhkan waktu untuk mengejar Wo Yuhao. Mengingat kecepatan yang dia mampu, pada saat itu terjadi, dia akan kembali ke wilayah yang dikendalikan oleh Kekaisaran Starodan. Orang-orang akan berada di sana untuk memperkuatnya. Namun, ekspresi Wo Yuhao berubah serius setelah beberapa saat. Ini karena dia terkejut menemukan bahwa deteksi spiritualnya terhalang oleh penghalang tak terlihat. Ketika itu 1.000 meter dari puncak tertinggi. Selain itu, deteksi spiritualnya menghilang. Penghalang itu bahkan sedikit bergetar. Ini bukan penghalang pelindung yang diciptakan dari kekuatan jiwa, itu adalah penghalang spiritual yang nyata. Kekuatan spiritual yang kuat. Jangan bilang ini dihasilkan dari alat jiwa. Wo Yuhao terkejut. Meskipun ada alat jiwa yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual seseorang, itu sangatlah langka. Selain itu, tingkat kenaikannya terbatas. Kalau tidak, Wo Yuhao akan melengkapi dirinya dengan itu. Meskipun kekuatan spiritualnya tidak menembus penghalang sebelumnya, dia masih bisa merasakan dengan jelas bahwa penghalang spiritual besar menutupi seluruh puncak tertinggi dari pegunungan Mingdo. Tidak ada celah. Ini berarti bahwa dia harus mengatasi penghalang ini sebelum dia bisa melakukan pengintaian. Wo Yuhao tidak bisa menebak siapa yang telah membangun penghalang spiritual yang kuat dan kokoh ini. Paling tidak, seorang mas roh spiritual dengan kekuatan 8 cincin diperlukan untuk meningkatkan pertahanan seperti ini. Lebih penting lagi, area yang dicakupnya terlalu besar. Jumlah kekuatan spiritual yang terkuras untuk membangun penghalang spiritual seperti itu harusnya luar biasa. Di antara semua individu kuat yang diketahui oleh Wo Yuhao, hanya Kaisar Tiran Mata Jahat yang begitu berspesialisasi dalam kekuatan spiritual dan memiliki kekuatan spiritual yang begitu menakutkan. Namun, Kekaisaran Ryu tidak mungkin melibatkan bantuan Kaisar Tiran Mata Jahat, tidak peduli seberapa berpengaruhnya itu. Inilah sebabnya dia menyimpulkan bahwa beberapa alat jiwa spiritual dan tipe pertahanan digunakan untuk melindungi puncak tertinggi dari jajaran gunung. Pengetahuan Kekaisaran Ryu tentang alat jiwa sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Tidak peduli seberapa banyak Wo Yuhao telah melebih-lebihkan mereka sebelumnya, dia terkejut saat ini. Pada saat ini, dia melihat seberkas cahaya di puncak tertinggi. Itu adalah benda yang menyerupai menara. Meskipun sangat jauh, Wo Yuhao masih bisa melihatnya dengan jelas. Setelah itu, objek dengan cepat tumbuh. Tingginya lebih dari 10 meter. Bagian atasnya dipenuhi dengan logam bercahaya. Tiba-tiba, lingkaran putih terang menyebar dari objek seperti menara. Diproyeksikan ke Wo Yuhao. Lingkaran cahaya putih dengan cepat menyebar seolah-olah itu adalah gelombang pasang. Apa ini? Tidak diragukan lagi, itu adalah alat jiwa lain yang belum pernah dilihat oleh Wo Yuhao sebelumnya. Namun, hanya karena dia belum pernah melihatnya, tidak berarti itu tidak berbahaya. Indranya juga sangat akut. Meskipun lingkaran cahaya putih belum sampai padanya, dia bisa menilai itu tidak ofensif atau mematikan. Namun itu berisi gelombang lembut dan aura spiritual. Jenis osilasi detektor spiritual. Ini tidak baik. Ia berusaha menemukan posisiku. Wo Yuhao segera bereaksi. Lingkaran putih terus menyebar. Tidak ada cara dia bisa menghindarinya jika dia diperluas terus. Ia menyingkirkan alat jiwa tipe terbangnya tanpa ragu-ragu dan membiarkan dirinya jatuh. Dia mungkin bisa memasuki jangkauan pengawasan alat jiwa pengawasan Kekaisaran Ryu. Namun, dia tidak mau diliputi oleh lingkaran putih. Bahkan jika dia beresiko melakukan hal itu, dia bisa merasakan ancaman mematikan dari lingkaran cahaya yang lembut itu. Dia jatuh dengan sangat cepat. Angin di sekitarnya sangat kuat, tetapi kekuatan spiritual Wo Yuhao membuatnya tetap fokus pada lingkaran putih. Reaksi cepat yang menyelamatkannya, lingkaran putih itu menyapu melewati kepalanya dan hanya perlahan menghindar sekitar 10 km dari puncak gunung. Saat itu melewati kepalanya, Wo Yuhao segera mengkonfirmasi penilaiannya sebelumnya. Ya benar, tidak ada aura kuat di dalam cahaya putih itu, namun itu jelas mengandung semacam gelombang frekuensi khusus serta aura spiritual cahaya. Itu cukup untuk menentukan posisi siapapun yang ditabraknya. Saat dia memperbaiki pandangannya di puncak gunung, Wo Yuhao secara halus bisa melihat benda redup berkedip sedikit sebelum menghilang.
Beruntung, jika posisinya telah ditentukan, dia mungkin akan mendapat pukulan mematikan di detik berikutnya. Kekuatan macam apa yang dimiliki puncak gunung ini? Pertahanannya sebenarnya sangat kuat. Kekuatan spiritualku hanya sedikit menyentuh penghalang sebelum reaksi sebesar itu dipicu. Saat ia berpikir sendiri, Wo Yuhao memanggil kekuatan jiwanya dan mengurangi momentum jatuhnya. Imitasinya sepenuhnya dilepaskan sebelum ia perlahan membuka alat jiwa tipe terbangnya. Saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat detektor, di pergelangan tangannya Wo Yuhao mengutuk dirinya sendiri. Periode terjun bebas yang singkat ini telah menyebabkan ketinggiannya turun dari 3.500 meter menjadi 2.500 meter. Dia berada dalam jangkauan alat jiwa pengintaian Kekaisaran Ryu. Meskipun hanya ada beberapa alat jiwa yang bisa mendeteksinya, dia akan mengangkat lonceng alarm. Sekarang, segera dia yakin akan menjadi fokus dari semua pengintaian. Apa yang harus aku lakukan? Dia tahu bahwa misi pengintaian hari ini tidak akan menghasilkan terlalu banyak kemajuan, namun itu bukan kegagalan total. Setidaknya dia berhasil melihat apa yang terjadi di puncak gunung. Dia harus kembali sekarang. Dia berhasil menghentikan terjun bebasnya dan mengubah deteksi searahnya menjadi deteksi menyeluruh, merasakan perubahan yang datang dari pegunungan Mingdo. Pada saat yang sama, ia melepaskan gangguan spiritualnya saat menggunakan imitasinya. Dengan gangguan spiritualnya, ratusan meter persegi udara di sekelilingnya tertutupi gelombang spiritual yang tak terlihat. Segala bentuk pengintaian yang memasuki wilayah ini tentu akan terpengaruh. Sama seperti Wo Yuhao telah menilai reaksi Kekaisaran Ryu sangatlah cepat. Hanya beberapa detik sebelum beberapa alat pengintai muncul di sekitar Wo Yuhao. Alat jiwa ini menggunakan hampir semua jenis kemampuan pengintaian yang tersedia. Semua pengintaian itu terfokus pada Wo Yuhao. Mereka langsung diarahkan ke wilayah di bawah di mana cahaya putih telah berlalu sebelumnya. Dia segera berbalik. Dia tidak peduli tentang diekspos sekarang. Dia membuka alat jiwanya yang terbang sebelum sepenuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir. Sebelum menyerbu ke pangkalan militer Kekaisaran Starlo, di belakang alat jiwa pengintaian itu belasan sosok terus mengejarnya tanpa ragu. Kekaisaran Ryu telah mengirim instruksi jiwa mereka yang paling luar biasa. Wo Yuhao sangat terkesan dengan bagaimana Kekaisaran Ryu mampu menutup semua pengintaian terhadap mereka. Penampilannya menarik perhatian besar dari Kekaisaran Ryu. Seseorang yang kuat dari Kekaisaran Ryu memberikan instruksi bahwa Wo Yuhao harus dibunuh. Tidak peduli harganya. Seorang master tipe spiritual yang bisa melakukan pengintaian jarak jauh terlalu penting. Namun sangat jarang untuk menemukan master seperti itu sehingga Kekaisaran Ryu bertekad untuk membunuhnya. Penilaian Kekaisaran Ryu atas Wo Yuhao sangatlah akurat. Mereka tidak berpikir bahwa Kekaisaran Starlo memiliki alat jiwa yang dapat melakukan deteksi jarak jauh. Karena itu, bukan alat jiwa, itu haruslah seorang master roh. Ketika Wo Yuhao melepaskan kekuatan penuhnya, pelepasan kekuatan jiwanya mencapai maksimum segera. Saat dia mencoba melarikan diri dengan kekuatan penuh, alat jiwa pengintai di belakang sudah secara kasar menemukan posisinya. Di antara tokoh-tokoh yang mengejarnya, salah satu yang memimpin gerombolan mengangkat tangannya sebelum bola cahaya emas menyilaukan ditembakkan. Bola cahaya emas ini melesat seperti bintang jatuh menuju Wo Yuhao. Setelah sekitar 100 meter tiba-tiba pecah dan berubah menjadi sepetak besar hujan emas yang melanda langit. Serangan tipe domain. Musuh-musuhnya telah menyadari bahwa posisi Wo Yuhao tidak dapat ditemukan atau ditentukan secara khusus. Tujuan dari serangan tipe domain ini bukan untuk membunuh Wo Yuhao tetapi untuk menunjukkan posisi spesifiknya. Pada saat yang sama, itu juga akan memperlambat pelariannya. Peluru meriam jiwa stasioner sangat brutal. Wo Yuhao juga seorang instruktur jiwa. Dia bisa tahu seberapa kuat alat jiwa itu. Itu setidaknya peluru meriam jiwa stasioner kelas 6. Kekaisaran Ryu berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Mendengus dingin, Wo Yuhao mempertahankan kecepatannya. Proyeksi biru tua tiba-tiba muncul. Di belakangnya itu adalah Putri Salju. Putri Salju duduk di bahu Wo Yuhao. Dia mengangkat tangan kanannya saat dia menghadap ke belakang. Tiba-tiba, arus dingin di udara mulai berkumpul dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Saat cahaya biru tua menyala, sepetak besar kepingan salju biru tua muncul di depan Putri Salju. Kepingan salju ini tidak begitu terlihat di langit malam, namun itu segera berkumpul untuk membentuk pusaran air besar. Biru tua, hujan emas yang mengejarnya dengan cepat dimakan oleh pusaran air ini dan menghilang tanpa jejak. Putri Salju mengangkat kepalanya dan memandang ke langit. Dia mengarahkan tangan kirinya ke kejauhan dan cahaya biru tua yang mencolok terbentuk di tangannya. Meskipun tidak sedingin pada ketinggian 2.500 meter dibandingkan dengan 5.000 meter, itu masih jauh lebih dingin dibandingkan dengan tanah.
Bagi Putri Salju, tidak diragukan lagi itu adalah kesempatan besar untuk menunjukkan kemampuannya dan ini bahkan belum termasuk adas bintang. Rumput es misterius adas bintang ada di pundak Wu Yuhao. Lingkaran biru dingin es menyebar sebelum menyatu dengan Putri Salju meningkatkan kekuatannya. Bantuan Putri Salju tidak dilakukan lagi mengekspos posisi Wu Yuhao, namun Wu Yuhao sudah berhasil melarikan diri lebih dari 10 km dari pegunungan Mingdo dalam rentang waktu singkat ini. Isru jiwa yang mengejarnya maju ke depan dengan kecepatan penuh dan semakin dekat dengannya. Namun pada saat itulah badai salju turun dari langit. Tarian salju es pamungkas kini dirilis. Badai salju membawa dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendatangkan malapetaka dengan kepingan salju yang tajam. Sosok Wu Yuhao sekali lagi disembunyikan oleh badai salju. Isru jiwa menembakkan lebih dari 10 garis cahaya, tetapi mereka tidak dapat menentukan posisi Wu Yuhao. Mereka tersesat di tengah-tengah badai sebelum dia menghilang. Ketika mereka ingin menyerang dari semua lini, Wu Yuhao sudah menghilang sekali lagi bersama dengan badai itu. Udara atau darat? Isru jiwa dalam pengejaran semua terjebak. Pada ketinggian 2500 meter, Wu Yuhao bisa naik atau turun. Kecepatan ala jiwa pengintai tidak bisa dibandingkan dengan Mas Roh yang luar biasa ini. Seorang Isru jiwa berkata dengan penuh kebencian, orang ini bisa menyembunyikan dirinya. Apa yang harus kita lakukan? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.